Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah, kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar, itu bukan perjalanan ahlus sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang ya. Saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh. Karena yang memisahkan ilmu. Namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kita mengetahui bahwa Umar bin Al-Khattab termasuk salah seorang sahabat besar. Dan salah seorang dari 10 orang yang dijamin di masa hidupnya masuk ke dalam surga. Dalam hadis sahih, saya membawakannya di kitab Al-Masail jilid 12. Bagi yang punya silahkan baca. Hadisnya 10 orang yang Nabi SAW tentukan jannah sebagai kabar gembira bagi mereka. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Dan Umar bin Khattab termasuk orang kedua dari Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dan keutamaannya banyak sekali dalam hadis-hadis sahih dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjabat sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an selama 10 tahun pemerintahannya. Maka runtuhlah dinasti Majusi dan kalah kekaisaran Romawi. Maka orang-orang Majusi yang negaranya dipenuhi dengan api sebagai sesembahan mereka berubah dengan terdengarnya suara azan di mana-mana. Maka mereka mempunyai dendam dan mereka tidak sangka sama sekali bahwa dinasti mereka, kerajaan mereka yang demikian besar dapat dikalahkan oleh bangsa Arab yang mereka anggap kecil, tidak ada artinya. Itu mereka tidak habis pikir. Dan memang mereka tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menolong hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan, datang pertolongan Allah, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya.
Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang menang dari bala tentara Allah itu. Jadi stres betul-betul orang Majusi itu, orang Persia. Kok bisa kalah dengan bangsa yang kecil ini? Gak ada artinya. Kan dua kekuasaan besar, Romawi dan Persia. Kok bisa kalah? Begitulah mereka. Api-api yang ada di mana-mana, terdengar suara azan. Karena itu mereka dendam. Kepada siapa? Secara umum kepada orang-orang yang beriman, para sahabat, dan secara khusus kepada Umar. Maka mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Bagaimana untuk merusak Islam dari dalam ini? Maka sebagian dari mereka pura-pura masuk Islam. Dan sebagian dari mereka tinggal di Madinah. Tinggal di di Madinah. Ada pertemuan-pertemuan rahasia antara Majusi dengan Yahudi. Itu Umar bin Khattab tidak suka kalau kota Madinah itu ditinggali oleh orang-orang asing. Nanti makin banyak mereka. Umar bin Khattab tahu nanti mereka ini mungkin ada pertemuan-pertemuan rahasia. Sampai akhirnya mereka dapat membunuh Umar bin Khattab. Dan itu sangat mengembirakan orang-orang Yahudi dan Majusi. Dan dalam ajaran Syiah mereka bergembira merayakan hari pembunuhan Umar itu. Semacam hari raya. Ya. Nah itu dia. Demikian juga Romawi, kekaisarannya kalah di bawah kekuasaan atau khilafah Umar bin Khattab ini. Sirahnya silakan untuk membacanya di kitab-kitab tarikh. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu ditegakkan hanya dengan niat. Dari sini dapat keluar faedah kedudukan dan pengaruh niat itu besar sekali. Tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa? Karena siapa? Kemudian, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari hasil apa yang ia niatkan. Ada pada akhir zaman nanti, pada akhir zaman, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, datang pasukan besar, jaish, sebut dalam hadis, jaish itu adalah pasukan besar yang akan meruntuhkan Ka'bah, yang akan meruntuhkan Ka'bah. Karena Ka'bah pada akhir zaman selalu akan diserang, akan diruntuhkan, tetapi tidak pernah berhasil sampai satu saat berhasil runtuh. Dicabut batunya itu satu-satu oleh orang yang dari Habasyah yang betisnya kecil, dalam hadis riwayat Bukhari. Saya telah mengumpulkannya ini dalam Al-Masail 11 kalau tidak salah atau 12.
hadis-hadisnya. Ketika pasukan besar ini berada di tanah lapang, maka mereka dibenamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti pasukan besar ini tidak berada dibenamkan ke bumi. Aisyah rawiyah hadis bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka dibenamkan padahal di situ ada orang-orang yang tidak ikut, ada orang lagi di pasar, di mana? Jawab Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Niatnya ikut tidak? Niat untuk merubuhkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, atau dia tidak niat? Tidak, memang bertepatan ada di situ. Terkena azab Allah. Itu pengaruh niat. Pengaruh niat besar sekali. Jadi dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi niat itu tempatnya di hati. Ini faedah yang saya keluarkan dari hadis ini sedikit, halaman 11. Perhatikan, saya mengatakan melafazkan niat di dalam ibadah seperti wudu, tayammum, mandi janabah, salat, saum, haji dan lain sebagainya adalah bid'ah. Mengapa? Karena niat tempatnya di hati dengan kesepakatan para imam kaum muslimin. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Niat itu artinya menyengaja dan berkehendak. Al-qasdu wal iradah. Sedangkan al-qasdu wal iradah, keduanya tempatnya di hati, bukan di lisan, mulut, dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Yakni niat itu tempatnya di hati dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan, mulut. Hal ini menunjukkan bahwa melafazkan niat bukan dari Islam, tetapi ia adalah bid'ah yang dimasukkan manusia ke dalam Islam disebabkan kejahilan atau kesalahan dalam memahami. Dan seterusnya, bahwa bid'ah ini banyak nasnya, dalilnya, kaidah dari kaidah agama, dari ketegasan akal. Saya bawakan di risalah bid'ah terbitan baru nanti insyaallah taala. Kitabnya sudah jadi tapi belum diterbitkan, cetakan keberapa gitu. Saya jelaskan nas, dalil dari Alkitab dan Sunnah. Saya jelaskan kaidah agama. Saya jelaskan berjalannya akal, ketegasan akal menolak itu. Ini berarti tidak ada. Ini diamalkan oleh kaum muslimin. Bisa jadi karena kejahilan atau kesalahpahaman tentang niat. Niat tempatnya di hati. Antum berangkat dari rumah ke sini, diucapkan tidak? Saya melangkahkan kaki saya dari rumah untuk ta'lim hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustadz Abdul Hakim Abdad di Masjid Ukhuwah lillahi ta'ala. Antum ucapin tidak? Tidak, tapi ada di hati kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Arti niat menyengaja dan berkehendak. Kalau orang sudah bersengaja untuk melakukan sesuatu dan berkehendak, itu dia sudah niat. Saya kira kita yang hadir di sini, yang akan tetap di masjid sampai zuhur, sudah niat sholat zuhur. Sahih tidak? Kalau sebelum sholat zuhur ada salat rawatib bagi yang mukim, mereka melaksanakan salat rawatib. Itu niat.
Jadi memang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Ya? Karena ia merupakan gerakan hati, kehendak, dan sengaja untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuan. Oleh karena itu kalau orang mengerjakan sesuatu dia tidak tahu, tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan sanksi. Atau dia di bulan Ramadan dia minum, dia lupa, oh, saya lagi puasa, batal tidak puasanya? Batal tidak puasanya? Begitu jawabannya. Tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak sengaja, tidak bermaksud untuk membatalkan puasanya dengan minum itu. Itu niat. Berarti niat itu di hati. Kesengajaan melakukan sesuatu, kehendak untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu sepakat para ulama mengatakan bahwa melafalkan niat itu bukan dari Islam. Walaupun diamalkan oleh sebagian orang Islam karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ada dua. Pertama, hijrah hissiyah yang dapat dirasakan. Hijrah badan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat orang-orang kufar negaranya pindah ke negara atau negeri kaum muslimin sehingga ia bebas beribadah. Apabila ia dilarang, dianiaya di sana, tidak bebas beribadah. Hijrah, dan hijrah ini berlangsung terus sampai hari kiamat. Tetapi hijrah badan ini sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Waktu-waktu diperlukan. Seseorang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin, agar ia bebas beribadah dan menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, bebas menyembah Allah, bebas beribadah kepada Allah, bebas mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Jika ia tidak bisa beribadah di sana atau menyulitkannya dan lain sebagainya, dia pindah. Ini sewaktu-waktu terjadi, tidak setiap saat. Yang kedua, hijrah ma'nawi. Hijrah berpindah dari dosa kepada kebaikan. Ini setiap saat, terus berlangsung sepanjang hayat kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan, bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hakikat orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan, yang hijrah dari larangan Allah. Itu hakikat orang yang hijrah. Orang yang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini tentunya berlangsung sepanjang hayat, sepanjang kehidupan orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan, barang siapa yang hijrah kepada Allah, yakni karena Allah, karena ibadah itu harus ditegakkan lillah. Apabila ibadah itu tidak ditegakkan bukan karena Allah, maka dia batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa rasulihi, dan rasulnya, yakni dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia hijrah karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijrahnya diterima oleh Allah karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tergantung untuk apa dia hijrah. Kalau karena dunia, dia akan memperoleh dunia. Kalau karena wanita, dia akan memperoleh wanita. Karena apa dia hijrah? Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, rawahu Imam al-Muhaddisi, diriwayatkan oleh dua orang imam para ahli hadis. Imamnya para ahli hadis. Siapa dia? Siapa keduanya? Pertama, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ada yang membaca Bardizbah, dalnya kasrah, ada dalnya fathah. Al-Bukhari Al-Ju'fi, kunyahnya Abu Abdullah. Ini juga tidak ma'ruf, Al-Imam Al-Bukhari mempunyai anak Abdullah, tapi dia berkunyah dengan nama Abdullah. Jadi dia kunyahnya Abu Abdullah, terkenal dengan nama Abu Abdullah. Namanya Muhammad. Ayahnya Ismail, juga rawi hadis. Kakeknya Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Al-Bukhari orang Bukhara. Kalau sekarang ini Uzbekistan, ya. Uzbekistan. Ya. Uzbekistan. Al-Ju'fi bukan marganya tapi maulanya, karena dia dimasukkan Islam, yakni kakeknya Mughirah, katanya Mughirah atau Ibrahim dimasukkan Islam oleh orang yang bermarga Ju'fi, maka disandarkan jadi Al-Ju'fi. Imam Bukhari dari kecil sudah tampak keahliannya. Dia berkeliling mencari hadis di negerinya, Bukhara. Bahkan dalam usianya 12 tahun kurang lebih, ya, atau kurang dari itu, dia membetulkan seorang imam besar yang membacakan hadis, rawinya salah, tegur. Imam itu kaget. Jadi awalnya tidak terima. Maka Bukhari mengatakan, kecilnya anak remaja, ya mungkin 10 tahun, 11, 12. Coba lihat di catatanmu, kata. Maka imam itu pulang ke rumah, lihat di catatannya, benar. Lalu balik lagi ke masjid, apa katamu, nak? Ini, dia robah. Begitu Bukhari. Terus panjang kisahnya, ma'ruf Imam Al-Bukhari. Sampai akhir hayat beliau. Beliau sudah menulis kitab sahihnya, sudah menulis kitab tarikh, dan lain-lain. Maka dia pamit pada kawan-kawannya dan gurunya,
Di antaranya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau pulang ke negerinya Bukhara. Imam Ahmad berkata, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, di sini saja tinggal. Jangan pulang, di sini saja di Baghdad." Ini firasat orang alim. Karena Bukhari ini orang terkenal, orang alim, tentu ada yang hasad. Pasti. Ada orang-orang tidak suka dia. Kalau di Baghdad maka dia bisa tinggal aman. Tapi dia berkehendak untuk pulang kampung. Sudah lama dia meninggalkan kampung halamannya. Sama seperti kita. Sudah lama merantau, ingin pulang ke kampung halaman. Dia pulang, mampir ke Naisaburi. Kalau sekarang Naisabur masuk wilayah Iran. Masuk wilayah Iran sekarang. Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlus sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir, ya, penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh, karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100.000 saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah?
tiketnya. Dijual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab jami' dan tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami'us Sahih, Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja, saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Bukhari, sesuatu, maka silahkan datang ke masjidku atau ke rumahku, silahkan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa, engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau melarang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan mengkhususkan mengkhususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah, kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar, itu bukan perjalanan ahlus sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang ya. Saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan. Mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah.
Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain, datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia, gengsi, marah dia, diusir Bukhari, keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Lalu dia baca doa, dia minta hadap kiblat, doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta 3 perkara. Pertama, agar imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, saya tinggal sini, enggak masalah. Yang kedua saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar al-imam mengajarkan dia sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh dikhususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi, bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya.
bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya. Nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlus sunnah. Ya. Hati-hati. Ya, buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu? Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya. Ya, ini dia. Imam Muslim, kemudian Imam Nawawi mengatakan wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Naisaburi, dan juga oleh Abul Husain kunyahnya. Setahu saya dari riwayat hidup Imam Muslim enggak ada anak laki bernama Husain. Bahkan dia, Allahu a'lam, yang saya teliti, tidak punya anak laki. Anak-anak perempuan. Maka dia berkunyah dengan Husain. Tidak ada anak yang namanya Husain. Bahkan tidak ada anak laki yang dapat saya zon berat penelitian. Wallahu a'lam. Bisa aja salah menurut saya. Bahkan Imam Muslim itu berkeluarga atau tidak, seperti Bukhari juga dipertanyakan oleh ulama. Karena memang tidak ada cerita yang bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa Bukhari dan Muslim secara pasti berkeluarga. Tapi para ulama memperkirakan, terutama Imam Muslim, keluarga. Tetapi dari sebagian riwayat menunjukkan bahwa keluarganya perempuan. Ya, ini dohirnya anak-anaknya atau keluarganya perempuan, tidak ada laki. Boleh orang tidak punya anak laki berkunyah dengan nama anak laki. Bahkan orang yang tidak punya anak berkunyah dengan nama keponakannya atau nama lain. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah Ummu Abdillah. Abdullah itu adalah keponakannya, Abdullah bin Zubair. Aisyah kan tidak punya anak. Dia berkunyah dengan Ummu, dengan Abdullah, keponakannya. Keponakannya namanya Abdullah. Jadi Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Dua orang imam dari para ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini.
fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya, alladzaini huma, yang kedua kitab sahih itu asahul kutubil musannafati, sesahih-sahih kitab hadis yang pernah ditulis oleh ulama. Dua kitab itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian mana yang lebih tinggi antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Hampir-hampir ulama ijma', hampir-hampir ya, mengatakan Sahih Bukhari. Karena beberapa alasan yang sangat kuat sekali. Salah satunya, Muslim keluaran madrasahnya Bukhari, yakni muridnya Bukhari. Dan dia mengikuti Bukhari, langkah Bukhari. Dan dia bermulazamah kepada Imam Bukhari. Dan bertanya, orang mengatakan bahwa Imam Muslim apabila berhadapan dengan Bukhari menanya, merengek-rengek, itu seperti anak kecil. Bahkan satu saat Imam Muslim itu bertanya, merengek-rengek, hampir nangis minta jawaban dari Bukhari. Begitu Bukhari besarnya, menunjukkan bahwa Imam Muslim mengikuti jejak gurunya. Dan lain-lain kelebihan Al-Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim. Dalam terjemahannya, ini halaman 10, Imam An-Nawawi berkata, riwayat dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari Al-Ju'fi dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya, dan kedua kitab tersebut adalah sesahih-sahih kitab hadis yang pernah ditulis oleh para imam ahli hadis. Setelah ini baru takhrij dari saya untuk membedakan. Ya, saya berikan catatan kaki. Ya. Selanjutnya sesudah takhrij Imam Nawawi, maka yang sesudahnya adalah takhrij dari saya. Saya mengatakan hadis ini sahih gharib. Kenapa gharib? Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke bawah, puluhan perawi meriwayatkannya. Berarti sanadnya itu beredar dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tabi'in kecil. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah bin Waqqas, tabi'in besar, dan Alqamah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Hadis ini sangat masyhur baik di kalangan ahli ilmu dan para pelajar dan masyarakat umum. Hadis yang besar, dan dari situ keluar kaidah-kaidah Islam mengenai niat, mengenai peribadatan, mengenai hijrah, mengenai tegaknya amal lillah karena Allah, dan seterusnya. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan juga dari Umar radhiyallahu anhu, yakni riwayat Umar juga. Nah, hadis ini selain riwayat dari jalan Umar bin Khattab, juga dikeluarkan oleh para sahabat lainnya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Qala, berkata Umar, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Tatkala kami berada di sisi, yakni bersama Rasulullah SAW, berarti banyak orang, banyak sahabat. Pada satu hari, tiba-tiba muncul datang seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak darinya bekas perjalanan safar. Yakni bukan orang datang dari safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kita, dari kami para sahabat yang mengenal orang itu. Dia bukan orang yang mengadakan perjalanan safar kemudian singgah di Madinah. Bukan, karena pakaiannya rapi, putih, bersih, rambutnya hitam. Dan gak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang ini di Madinah. Gak ada. Siapa orang ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu masuk langsung ke depan dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya barangkali sila, ya sandarkan itu. Lutut bertemu dengan lutut. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia duduk seperti duduk iftirash, ya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Lalu ia meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua paha beliau. Waqala, dan dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, ini apa Islam itu? Nah, ini jawabannya. Kalau kita ditanya, apa itu Islam? Antum bisa jawab dari sini. Rasulullah SAW ditanya, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Bersaksi tidak ada satupun ilah. Ilah itu yang diibadahi, yang disembah. Maksudnya yang disembah dengan benar. Karena di sana banyak sesembahan yang disembah oleh manusia, tetapi semuanya tidak benar. Itu makna la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Itu pertama. Dan yang kedua, engkau mendirikan salat. Dan yang ketiga, engkau mengeluarkan atau memberikan zakat. Dan yang keempat, engkau saum di bulan Ramadan. Terakhir yang kelima, engkau haji, mengunjungi rumah itu, yakni Ka'bah. Jika engkau mampu berjalan ke sana, in istata'ta ilaihi sabila. Setelah diterangkan, dijawab oleh Rasulullah SAW, orang itu berkata, sadaqta, benar engkau. Qala, berkata Umar. Umar berkata, fa'ajibna lahu. Kami heran pada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya.
menunjukkan bahwa Jibril sedang mengajarkan agama kepada para sahabat melalui soal jawab, yang menunjukkan bahwa salah satu pelajaran atau belajar dengan bersoal jawab. Qala, berkata orang itu, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku, yang diberitahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Al-iman. Qala, beliau Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah meliputi keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya dan yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Dan engkau beriman kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Itu yang kita kenal usul sittah, dasar yang 6. Itu rukun iman, biasa dipanggil ada rukun Islam, ada rukun iman. Qala, orang itu berkata, sadaqta, benar engkau. Qala, maka orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini ihsan. Qala, maka orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan pastinya hari kiamat, pastinya. Qala, Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya apa? Kita, antum dan saya dan antum sama-sama tidak tahu kapan pastinya hari kiamat, karena ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Qala, orang itu berkata, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku sebagian dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Nah, ini bisa dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan melahirkan tuannya. Menunjukkan pada akhir zaman akan ada perbudakan lagi, disebabkan peperangan-peperangan menjadi tawanan perang, lalu dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya itu dihalalkan bagi yang memilikinya. Maka lahirlah anak, dan anaknya itu adalah tuan bagi ibunya. Karena itu dikatakan antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-'anata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, pengembala yang miskin, pengembala kambing, lalu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan yang mereka buat. Ini sudah terjadi, semakin terjadi. Qala, Umar bin Khattab berkata, "Tsumma intalaqa falabistu maliyan." Kemudian orang itu pergi dan aku tinggal beberapa lama, malian beberapa hari, berapa lama. Kemudian lihat teks Arabnya, ada tanda kurung kotak, itu dari saya. Saya jelaskan nanti ini untuk melengkapi lafaz hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ini dari saya, maka saya tandai. Qala Umar, berkata Umar, falabistu salasan, lalu aku tinggal selama 3 hari, tidak tahu siapa orang yang datang itu. Tutup kurung kotak, kemudian ada lagi tanda lagi. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat, qala Umar berkata, falaqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bisalas.
Lalu aku berjumpa, yakni Nabi SAW berjumpa denganku sesudah 3 hari berlangsung dari pertemuan itu, dari kedatangan orang itu. Nah, ini selesai tambahan saya. Tsumma qala li, kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang datang bertanya itu? Qultu, jawabku, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, beliau menjelaskan, fa innahu Jibril, sesungguhnya ia Jibril, yang datang itu Jibril, atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, untuk mengajarkan kamu, dinakum, akan agama kamu. Ini hadis rawahu Muslim, ini yang menjelaskan Imam An-Nawawi, riwayat Imam Muslim. Ya, ada terjemahannya. Imam An-Nawawi berkata, riwayat halaman 18 dari kitab ini. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Muslim. Kemudian hadis sahih itu dari saya. Riwayat Imam Muslim nomor sekian, Abu Dawud dan Tirmidzi dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ibnu Mandah dalam kitabnya Kitabul Iman dan seterusnya. Saya jelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini selain Imam Muslim. Kemudian saya jelaskan susunan lafaz hadis oleh Imam Muslim, karena itu yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Riwayat kedua oleh Abu Dawud dan Nasai. Riwayat ketiga oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tentu para pelajar ini tahu riwayat pertama, riwayat kedua. Tambahan riwayat kedua dan ketiga yang ditandai dengan kurung kotak pada lafaz hadis, lafaz Arabnya adalah dari saya, untuk lebih memahami hadis dan faedah lainnya. Ini kadang-kadang saya berikan tambahan, tapi saya berikan tanda dan saya jelaskan untuk melengkapi lafaz dan untuk lebih dapat memahaminya. Hadis ini faedah halaman 19. Satu, hadis Jibril dari jalan Umar di atas mempunyai sebab dan menjadi awal hadis. Oleh sebab apa sebab hadis ini keluar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Khattab, yang dengan sebab tersebut Ibnu Umar membawakan dan meriwayatkan hadis ini dari bapaknya Umar bin Khattab kepada sebagian tabi'in. Yaitu, di sini ada kelengkapannya. An Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdul Rahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamaraini. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي Umar bin Khattab qala. Ini sebab-sebab
Abdullah bin Umar, rawi hadis, meriwayatkan hadis ini dari bapaknya Umar bin Khattab, yaitu dari Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, pertama orang yang berbicara tentang takdir, yakni menolak takdir Allah dengan menafikan, meniadakan ilmu Allah di Basrah. Pertama orang yang berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Setelah diteliti oleh para ulama, Ma'bad ini mengambil dari orang Majusi, dan bisa jadi juga sanadnya sampai kepada orang Yahudi. Karena umumnya bid'ah-bid'ah yang muncul di dalam Islam itu bersumber asalnya dari Yahudi atau Majusi. Ya? Seperti ini penolakan terhadap takdir. Dan juga ada lagi yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, itu dari Yahudi atau dari Majusi. Nah, Ma'bad al-Juhani ini terkena syubhat, belajar, mengambil katanya dari orang Majusi tentang penolakan terhadap takdir. Maka aku, kata Yahya bin Ya'mar, berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah. Kami mengatakan, seandainya kami bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, niscaya akan kami tanyakan kepadanya apa yang dikatakan dan diyakini oleh mereka ini, Ma'bad dan kelompoknya dalam masalah takdir. Dari sini keluar faedah memulangkan kepada ahli ilmu dan mengikuti manhaj para sahabat. Tabi'in tidak menjawab sendiri, dia pulangkan kepada ahli ilmu. Mereka bertanya kepada sahabat, mencari salah seorang sahabat. Seandainya kita ketemu sedang kita menunaikan ibadah haji atau umrah, sahabat-sahabat, salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, pasti kita akan tanyakan. Begitu tabi'in. Beda dengan Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya. Duduk mereka bahas sendiri, tidak di bawah bimbingan, tidak di bawah arahan. Ini liberal ini. Jadi antum jangan sok-sok jadi liberal, nanti antum sesat. Bahas sendiri, bebas, merdeka, kita tidak terikat dengan ulama. Ini kelompok Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya tersesat, menyimpang jauh sekali, karena mereka tidak duduk di majelis para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka bahas sendiri dengan alasan bebas berpikir. Wah, ini miskin ilmu tapi sombong. Dan ada 3 golongan yang diancam disiksa dengan siksa yang pedih. Salah satunya apa? Dalam riwayat Muslim, wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Hakikat sombong, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, juga riwayat Imam Muslim, bataral haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ghamtun nas, miskin harta, ada miskin ilmu tapi sombong. Seperti Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya. Tidak mau dia bertanya kepada para sahabat, tidak mau dia duduk di majelis para sahabat. Beda dengan Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya mencari salah seorang dari sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Maka bertepatan kami bertemu Abdullah bin Umar bin Khattab di dalam masjid. Aku dan sahabatku berada di sebelah kanan dan kiri beliau.
Aku mengira sahabatku Humaid bin Abdurrahman menyerahkan pembicaraan kepadaku, maka aku mulai bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyahnya Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul di hadapan kita beberapa orang yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Kemudian Yahya menerangkan kepada Ibnu Umar keadaan mereka. Mereka membaca Al-Quran, membahas Al-Quran tanpa arahan dan bimbingan dari ahli ilmu. Kemudian mereka menetapkan, kalau seseorang membaca saja Al-Quran, dan Al-Quran itu mudah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Al-Quran, dan kalau dia tidak paham, pulangkan kepada ahli ilmu. Kalau dia memaksakan diri, membahas sendiri, maka dia disesatkan oleh syaitan. Ini Ma'bad dan kelompoknya bahas Quran, bahas tentang ilmu, tapi sendirian oleh akalnya. Tidak ada manhaj, sikap dan cara beragama yang benar, yang harusnya saat itu duduk di majelis para sahabat, karena para sahabat masih ada. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada sahabat-sahabat lain. Ma'bad dan kelompoknya menghindar dari mereka, buat majelis sendiri. Sesat. Kesesatannya sangat parah, sangat besar, menafikan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia mengambil dari orang-orang Majusi. Ma'bad ini, orang Majusi kita tahu punya Tuhan dua, Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, dan Tuhan kegelapan. Begitu juga madhab Qadariyah. Ini Qadariyah, madhab Qadariyah yang asli ini. Kemudian Yahya menerangkan keadaan mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, dan segala urusan adalah baru, tidak didahului oleh takdir Allah. Abdullah bin Umar menjawab, apabila kamu bertemu mereka, maka kabarkanlah kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, dan sesungguhnya mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, sekiranya salah seorang dari mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, punya emas sebesar gunung Uhud. Bagi kawan-kawan yang pernah umrah atau haji tentu tahu gunung Uhud yang lebar dan megah itu. Kalau orang mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkannya, niscaya Allah tidak akan menerima amalnya itu sampai dia beriman kepada takdir Allah. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Umar bin Khattab. Dia berkata, dan hadis tadi yang telah kita baca. Ini sebab keluarnya hadis ini oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar, karena ditanya tentang takdir, adanya kelompok yang sesat. Ini salah satu kelompok sesat yang ada pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di sini pun saya menjelaskan faedah yang kedua, menunjukkan bahwa beberapa firqah atau kelompok-kelompok sesat dan sebagiannya telah keluar dari Islam, telah muncul pada masa sahabat. Saya sebutkan di sini kelompok atau firqah pertama, Khawarij. Kemudian firqah kedua, kelompok kedua, Syiah atau Rafidah. Yang ketiga, Qadariyah, firqah ketiga yang keberadaannya diterangkan oleh Yahya bin Ya'mar kepada Ibnu Umar sebagaimana riwayat di atas. Dan yang keempat, Murji'ah. Ini kelompok-kelompok sesat yang muncul pada akhir masa sahabat. Jadi pada zaman Rasulullah SAW bersih, muncul Zul Huwaisirah, tokoh Khawarij,
cikal bakalnya akan jadi Khawarij. Keras. Nabi yang mulia dituduh tidak adil. Lalu sebagian sahabat akan memenggal lehernya, kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Terfitnah maksudnya. Karena ia bersama kita. Nanti akan keluar orang-orang yang seperti ini. Keluar muncul pertama kali pada masa khilafah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebelumnya di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, Khawarij. Firqah pertama. Bersamaan dengan itu muncul Syiah. Khawarij kesesatannya karena kejahilan. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka anak-anak muda, jahil, sufahaul ahlam, hudathaul asnan, bodoh, dan muda-muda usianya. Ini mukjizat. Sampai hari ini para Khawarij itu yang ada di negeri-negeri, sebagian negeri Islam, bahkan sebagian negeri kafir, muda-muda usianya. Tidak ada yang syuyuh usia 60-an, 70, enggak ada. Muda-muda. Dari muda itu kemudian mereka sampai tua menjadi Khawarij. Persis seperti yang Nabi SAW sabdakan, hudatsaul asnan, muda-muda usianya. Tapi bodoh, sufaha, kata Nabi. Jahil, bodoh. Kemunculan Syiah itu karena zindiq, kekufuran. Karena terambil dari orang yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba orang Yahudi, tulen. Asli orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam dan ingin merusak Islam dari dalam dengan alasan membawa-bawa nama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah dia mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah sebetulnya Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang terpengaruh. Tidak ada. Lalu dia mencari orang-orang munafiqun, orang-orang yang di hatinya fi qulubihim marad, penyakit. Kemudian makin hari dia menyebarkan ajarannya. Orang Yahudi ini, asli orang Yahudi. Berarti Syiah Rafidah itu dibuat oleh orang Yahudi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Kemudian muncul Qadariyah yang asli ini yang ada dalam hadis, dari kelompok Ma'bad al-Juhani. Kemudian muncul Murji'ah yang meremehkan dosa, bahwa iman tidak berkurang karena perbuatan dosa, dan lain-lain bid'ah mereka. Kemudian di sini saya jelaskan firqah pertama, firqah kedua, firqah ketiga, firqah keempat, dan faedah yang ketiga, hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril ini telah sampai kepada kita dari riwayat jamaah para sahabat selain Umar bin Khattab. Sebagaimana telah saya takhris hadis-hadisnya dalam kitab besar kami, Riyadul Jannah nomor 609, ini dalam bahasa Arab. Sejak Covid saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Keempat, bahwa salah satu cara atau metode dalam mengajar adalah bersoal jawab dengan para pelajar. Jibril bersoal jawab dengan Nabi SAW. Dan itu Jibril dalam sebagiannya mengatakan, sodakta, benar engkau menjelaskan tentang Islam. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Sehingga membuat para sahabat heran. Orang ini yang bertanya, kok dia juga yang membenarkan, yang membenarkan. Itu metode dalam mengajar. Karena itu di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril, ya Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu mengajarkan agama kamu.
Yang terakhir bahwa agama Islam ini terdiri dari Islam yang 5 asas itu, dan iman yang 6 asas itu, ya, usul, serta ihsan. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita istirahat sejenak, kemudian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.